Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Bertemu lagi bersama Kakak di sini di ibadah online sekolah Minggu. Kita mau tanya dulu nih Bang, apa kabarnya untuk adik-adik? Boleh, Kak, boleh. Apa kabarnya semuanya? Wah, baik, Kak. biasa sehat-sehat ya Bang. Amin. Iya, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Mulai dari song leader, ada Kak Koresi Siahaan. Dan ada Bang Edward Cialoho. Lalu pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Halo Bang Abdi. Dan yang berkhotbah nanti ada Inang Pendeta Agustina Silitonga. Hai Inang. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan dulu nih Bang. Pemanasan kali Kak ya? Iya, Lagu pemanasan. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Yuk. Kita mau nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Pakai gayanya ya. Boleh. Kasih setiamu tak akan beranjak.
kita ya Bang Sangat Edu. sayang Kak. Iya, kalau begitu kita mau memulai ibadah hari ini. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Ikuti doa Kak Koresi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun. Minggu Info Kafit 21 Februari 2021 dengan tema Janji dan Kuasa Allah. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang gembira dari buku ND nomor 550 Tangaku Namet-met. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjut memuji nama Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 50. Dengarlah firman-Nya. Kita datang di sekolah
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-10 berbunyi demikian. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Ayat kedua, Kak Koresi undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 44, Dalam Nama Yesus. Kita menyanyikannya dengan riang gembira ya adik-adik, penuh dengan semangat. Banget Kak. Kalau duduk kita undang adik-adik untuk bangkit boleh, berdiri. biar kita bergerak-bergerak lagi. Ayo adik-adik, Kak Koresi undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini lebih semangat. Kak Koresi mau dengar suara adik-adiknya dulu nih. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu dari buku ND nomor 453, Sadagoarna Umuli. Ngerti gak ya artinya? Apa sih Kak artinya Kak? Sadagoarna Umuli, satu nama yang indah. Nama siapa? Nama Tuhan. Yesus. Kita angkat pujian ini. Sadagoarna Umuli. Sekali lagi ya, penuh dengan semangat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Harnestorus dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 21 Februari 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta yang pertama, berikut adalah video persembahan pujian yang telah dikirim oleh adik-adik di rumah.
selanjutnya pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 15 sampai 21 Februari. Adik-adik, kita mau bernyanyi selamat ulang tahun untuk teman-teman kita dan kakak sekolah minggu kita yang berulang tahun minggu ini. Adik-adik, warta berikut adalah yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di bawah layar berikut. Jangan lupa untuk mengisi absen online ya adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Bang Harlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu tanggal 28 Februari 2021 dari Nats Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan tema Allah memperhitungkan iman orang percaya dalam ibadah sekolah minggu gabungan ya adik-adik. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika di luar rumah. Dan jika tidak ada yang penting, jangan keluar rumah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Yuk kita memuji nama Tuhan dari buku ND nomor 826, Goi Au Tuhan. Tuhan, mari
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu Info Covid, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Adik-adik yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya. Mama dan Papa boleh bantu ya adik-adik kami untuk boleh membuka Alkitabnya. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Nah, akan baca dari sini, demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam kondisi sehat? Puji Tuhan. Sampai dengan hari ini semua kita dalam keadaan sehat. Ya, kalaupun ada dari adik-adik kami, dari mama dan papa yang kondisinya sedang masa pemulihan karena sakit, atau juga ada yang terpapar COVID-19, inang pesan, tetap semangat, kuasa Tuhan dan janji Allah itu iya dan amin dalam hidup orang yang percaya. Nah adik-adik, pada Minggu Info Kapit hari ini kita belajar bagaimana sebagai anak-anak Allah kita boleh menyambut Tuhan Yesus. Karena memang sebenarnya sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Passion atau masa Prapaskah. Dan dalam penyambutan yang demikian sebenarnya anak-anak Tuhan itu harus mempersiapkan dirinya. Dimulai dari hatinya, pikirannya, kemudian apa sih yang boleh kita lakukan untuk boleh benar sungguh-sungguh menyambut Yesus yang datang sebagai Raja yang dielu-elukan dengan perkataan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Ada yang kenal ini? Ini daun ya. Nah, orang menyebutnya ini daun palem. Ada satu lagi punya Inang. Kalau punya kamu ada di rumah nggak apa-apa nih, kamu boleh perhatiin. Nah ternyata pada saat itu orang banyak yang mengikuti Yesus seperti itu. Ketika mereka melihat dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan masuk menuju Yerusalem, mereka memiliki ataupun mempersiapkan segala sesuatu, termasuk daun ini, daun palem. Jadi dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal 21
Seperti itu, ayat 1 sampai dengan ayat 11, tidak hanya daun palem yang mereka persiapkan, tetapi mereka juga membuka pakaiannya katanya. Tapi jangan negatif thinking ya. Membuka pakaian dalam arti di sini sebenarnya bahwa orang banyak itu sungguh-sungguh luar biasa penyambutannya kepada Yesus yang disebut sebagai diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka letakin nih adik-adik daun palem ini di jalan. Seperti ini. Dan tidak hanya itu, tadi Inang bilang pakaian mereka pun ada yang mereka buka lalu ditebarkan di jalan. Dengan arti sebenarnya bahwa seperti itulah ketulusan hati mereka. Apa yang ada pada mereka seperti itu mereka berikan untuk Yesus yang akan memasuki Yerusalem seperti itu. Dan Yesus yang memasuki Yerusalem itu ternyata mengendarai seekor keledai. Aneh ya, kok seekor keledai? Biasanya kita kalau mengendarai sesuatu paling motor, mobil, kereta api seperti itu. Tapi Yesus datang dengan memakai seekor keledai, anak keledai yang muda seperti itu. Nah adik-adik, nas ini mau menggambarkan bahwa Yesus yang kita sebut sebagai Raja, yang sebenarnya pada saat itu diharapkan orang dia datang sebagai Raja yang seharusnya Raja untuk berperang. Tetapi Yesus menunjukkan seperti ini, aku datang bukan sebagai Raja yang membawa senjata, tidak. Tetapi aku datang sebagai Raja yang mengendarai seekor keledai, yang artinya bahwa Yesus itu datang membawa perdamaian seperti itu. Karena kita mengetahui adik-adik bahwa keledai itu tidak punya cakar. Gak ada cakarnya gitu seperti harimau. Dia juga tidak punya taring seperti itu, enggak. Tapi keledai, binatang yang dianggap lemah seperti itu, tapi justru itulah yang dipakai oleh Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem dan disambut dengan orang banyak dengan meletakkan daun palem dan pakaian mereka di tengah jalan supaya ketika Yesus yang mengendarai seekor keledai itu boleh masuk dengan sorak-sorai ia mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah adik-adik, bagaimana penyambutan kalian kepada Tuhan yang sebenarnya sudah datang, tapi kita harus setiap hari dan setiap hari harus menyambut Tuhan kita dengan ketulusan hati, dengan segala sesuatu yang ada pada kalian seperti itu. Kalau orang banyak menyambutnya dengan sorakan, teriakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, dengan persiapan daun palem dan membuka pakaian mereka kemudian meletakkan di pinggir jalan seperti itu. Bagaimana dengan kalian? Apa yang harus adik-adik persiapkan untuk menyambut Tuhan kita yang sudah datang? Inang katakan sudah datang. Yesus itu sudah datang seperti itu. Tapi kita akan terus dan terus mengharapkan bahwa kedatangan Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh kita persiapkan. Seperti itu. Janji dan kuasa Allah itu ditepati dan digenapi kepada kita adik-adik, tidak hanya ketika zaman 2000 tahun yang lalu atau ketika nas ini dituliskan, tetapi juga sampai dengan hari ini bahwa Yesus itu datang dan menjadi Raja atas hidup kita. Nah, tapi yang paling penting jangan persiapkan hati iri dan dengki dalam hidupmu dalam menyambut Tuhan, karena di sini selain ada orang yang meletakkan daun palem dan membuka pakaiannya dengan teriakan yang luar biasa seperti itu, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ada dari sekelompok orang banyak itu yang cemburu, iri dan menimbulkan sesuatu hal yang jahat di hatinya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 19. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi ada hati yang cemburu, iri dan dengki dan yang tidak baik seperti itu, yang jahat, dan Tuhan tidak menginginkan hati kita seperti mereka. Tapi biarlah hati anak-anak yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang disebut sebagai anak Allah harus menyambut Tuhan kita yang datang itu dengan hati pengucapan syukur, dengan tulus hati,
baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun pemujian yang benar kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur kalau Engkau telah mengenal kami. Dan kami mengucap syukur juga kalau Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengenal Tuhan. Sehingga dengan demikian kami memiliki kemampuan dan keberanian juga berkata-kata tentang Engkau kepada orang-orang lain. Kepada adik-adik, kepada mama dan papa, kepada saudara-saudara, teman-teman dan lain-lain melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Karena tugas kami sebagai anak-anak yang sudah Tuhan perkenankan untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, maka kami harus memberitakan kabar baik, kabar Injil, Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Juru Selamat kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan tugas kami itu sehingga kerajaan-Mu semakin tersebar luas ke seluruh dunia ini, secara khusus bagi adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga dimampukan melewati masa krisis tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia yang masih saat ini sedang berjuang untuk keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk tetap setia dan taat melewati semuanya, supaya kami semakin tahu dan mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kami, terkhusus di tahun 2021 ini. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Nah itu tadi firman Tuhan hari ini. Gimana Bang Edu kalau mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Dengan baca Alkitab kali Kak ya? Iya, Berdoa baca Alkitab, sama berdoa. memuji nama Tuhan kali Kak ya? Iya, apalagi kan kita ada nih sekarang kegiatan sekolah minggu. Iya, Baca betul, Alkitab 2 pasal 1 hari. Adik-adik udah ikut semua belum? Yang Sudah, belum Kak. daftar ya? Wih, yang Jangan belum daftar. harus daftar. Dan ada juga tuh Hafal ya Kak ya? menghafal ayat hafalan satu ayat 1 hari. Wah keren-keren deh. Kan anak Rawamangun. Ya, nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik boleh kasih ke papa mama, nanti papa mama akan mentransfer ke gereja atau scan barcode di sebelah kakak nih, ada di bawah kakak nih, baru Kakak bisa Floresi scan ya. barcode. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji Tuhan dari buku ND nomor 848, Dison Adong Huboan Tuhan. Sadia
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat menjalani kehidupan kita, tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.